Namun pria tua itu melanjutkan dengan nada menghina, mengatakan bahwa Leor hanya membual seolah-olah dirinya seorang penyihir sejati dan mencari nafkah dengan trik-trik kecil miliknya. Pria tua itu lalu bertanya dengan sinis, "Jadi sebenarnya untuk apa hidupmu didedikasikan pada sihir?" Dengan tatapan mematikan, pria tua itu berteriak bahwa keberanian Leor telah membuatnya marah, lalu menyuruh Leor untuk tidak pernah lagi menyebut dirinya sebagai penyihir. Leor benar-benar terpukul mendengar kata-kata itu. Bion yang melihat kejadian tersebut menyadari betapa hancurnya mental Leor saat ini. Ia merasa kasihan pada Leor. Namun tiba-tiba Hikurot berteriak dengan marah, mengatakan bahwa perkataan pria tua itu sudah keterlaluan. Hal itu langsung membuat Bion khawatir. Bion merasa kesal pada Hikurot yang keras kepala, menegaskan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi mereka untuk pergi, bukan menantang kelompok dari lantai 6. Namun pria tua itu justru memprovokasi dengan tatapan suram, mengatakan bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran. Hikurot meledak dalam kemarahan, berteriak bahwa itu bukanlah kebenaran. Bion segera mencoba menghentikannya, tetapi tiba-tiba sistem melaporkan bahwa Hikurot mengaktifkan kekuatan petir. Hal itu membuat Bion bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan bertarung melawan klan lantai 6 di tempat ini? Hikurot mengangkat palunya dan berteriak keras sambil melompat ke arah penyihir tua itu. Namun pria tua tersebut tetap berdiri di tempatnya, hanya membalas dengan tatapan dingin yang mematikan. Dalam sekejap, Bion bergerak maju dan memerintahkan Hikurot untuk berhenti. Bion lalu menjatuhkan dan menekan kepala Hikurot ke tanah, memaksanya untuk berhenti. Seluruh anggota tim terkejut melihat tindakan itu. Brown hanya bisa menghela napas, tidak tahu harus berbuat apa. Bion sambil menahan Hikurot di tanah, memintanya untuk tenang. Dengan gigi terkatup, Bion berpikir bahwa mereka benar-benar hampir mati barusan. Pria tua itu menatap mereka dengan ekspresi merendahkan dan berkata bahwa Hikurot memiliki rekan yang baik, serta bahwa Hikurot seharusnya berterima kasih pada barbarian itu. Beberapa menit kemudian, Hikurot akhirnya bangkit dan meminta maaf. Ia mengakui bahwa dirinya telah kehilangan akal dan bertindak tanpa berpikir. Brown dengan tangan bersilang mengatakan bahwa tindakan Hikurot barusan hampir membuat mereka semua terbunuh. Hikurot hanya bisa menunduk dan mengulangi permintaan maafnya. Dalam hati, Bion memuji sikap Brown yang telah bertindak dengan benar. Ia bahkan merasa Brown seharusnya terus memarahi Hikurot agar ia benar-benar belajar dari kesalahannya. Namun Brown justru berkata bahwa ia bersyukur tidak ada hal buruk yang terjadi dan masalah itu bisa dibiarkan berlalu. Hal itu membuat Bion terkejut. Ia bertanya-tanya, apakah Brown benar-benar akan memaafkan Hikurot begitu saja? Brown menjelaskan bahwa meski tindakan tadi tidak bijaksana, Hikurot telah berbuat benar dengan membela rekan satu timnya. Mendengar itu, Bion sulit mempercayainya. Dengan kesal, ia bergumam bahwa Brown terlalu baik untuk menjadi seorang pemimpin, lalu menghela napas dan berkata bahwa jika ia yang memimpin, ia sudah memarahi Hikurot habis-habisan. Misia dengan wajah penuh keringat meminta maaf dan mengatakan bahwa semuanya mungkin tidak akan menjadi seburuk ini jika bukan karena dirinya. Namun Leor segera melambaikan tangan dan berkata bahwa itu tidak benar. Menurut Leor, fakta bahwa mereka hanya diusir tanpa pertumpahan darah justru berkat Misia. Ia meminta Misia untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Mendengar itu, Misia pun merasa terharu. Sementara itu, Hikurot yang tertawa berkomentar bahwa itu adalah cara yang baik untuk menenangkannya. Bion, yang telah kehilangan kesabarannya, merasa aneh karena suasana berubah begitu tiba-tiba. Bion bergumam bahwa ini adalah jenis suasana yang selalu ia anggap sangat memalukan ketika ia masih kecil. Misia dengan kepala tertunduk bertanya apakah mereka tahu mengapa ia membenci berbicara tentang keluarganya. Misia lalu menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya di keluarganya yang tidak dapat membentuk kontrak dengan makhluk roh. Dijelaskan bahwa para demi-human dapat membentuk kontrak dengan makhluk rubah yang disebut makhluk roh. Kontrak ini dapat memiliki berbagai bentuk. Ada yang memanggil makhluk roh untuk membantu dalam pertempuran, ada yang dirasuki oleh makhluk roh untuk meningkatkan kemampuan fisik, dan ada pula yang menerima berkat untuk menggunakan kemampuan khusus. Namun, tentu saja hanya beberapa demi-human yang dipilih oleh makhluk roh. Masalahnya adalah Misia merupakan bagian dari garis keturunan langsung keluarga Karstein. Dengan kata lain, fakta bahwa Misia tidak dapat membentuk kontrak telah mempermalukan nama keluarganya. Misia dengan frustrasi mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudaranya ketika masih kecil dan berbagi kenangan masa kecil yang bahagia bersama mereka.
Namun, ketika ia tumbuh dewasa dan tetap tidak dipilih oleh makhluk roh, semua orang mulai mengabaikannya. Ia menceritakan bagaimana salah satu saudarinya menampar tangannya dan memintanya untuk tidak menyentuhnya. Misia melanjutkan kisah sedihnya, mengatakan bahwa mereka mulai memanggilnya sebagai halfling. Selain itu, mereka menuduhnya berdarah campuran dan menyebutnya anak haram. Misia juga mengungkapkan bahwa ibunya meninggal ketika ia masih sangat muda, sehingga ia tidak pernah mengetahui kebenarannya. Misia mengatakan bahwa ia tidak sanggup menghadapi diskriminasi tersebut. Karena itu, ia melarikan diri dari rumah dan belajar cara bertarung. Dan begitulah caranya menjadi seorang penjelajah. Hikurot yang merasa tersentuh oleh cerita itu mengatakan bahwa hal tersebut pasti sangat sulit bagi Misia. Ia juga yakin bahwa menceritakan hal itu kepada mereka bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itulah Hikurot berterima kasih kepada Misia karena telah mempercayai mereka. Dengan air mata di matanya, Misia mengakui bahwa ia menganggap mereka sebagai rekan sejati dan bahwa kemarahannya tadi muncul karena ia ingin membela mereka. Hikurot tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia senang mendengarnya. Misia pun berpikir demikian. Bion yang menyaksikan adegan itu justru merasa kesal. Ia bertanya bagaimana Hikurot bisa sampai pada kesimpulan tersebut dan bertanya apakah mereka sudah selesai sekarang. Hikurot dengan wajah berseri-seri justru menawarkan untuk menceritakan kisahnya sendiri. Hikurot mengungkapkan bahwa impiannya adalah menjadi seorang pandai besi, tetapi ia tidak memiliki bakat. Selama 10 tahun ia tidak pernah lulus dari pelatihan. Itulah sebabnya ia baru menjadi penjelajah setelah berusia 30 tahun. Ia perlu menghasilkan uang sehingga memilih jalan tersebut. Leor dengan emosi yang bercampur mengakui bahwa ia yakin dirinya adalah yang paling tidak berbakat di antara mereka. Leor menceritakan bahwa ia dapat mempelajari sihir berkat status sosial keluarganya, tetapi bakatnya tidak cukup untuk masuk ke menara sihir. Ia mengungkapkan bahwa jika saja ia adalah penyihir sejati, ia yakin penyihir tua itu akan sedikit menghormatinya. Hikurot dengan mata berbinar mengungkapkan bahwa penyihir tua itulah yang salah. Hikurot mengatakan bahwa Leor adalah penyihir yang hebat. Leor yang merasa malu mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Bion yang menyaksikan adegan tersebut mulai merasa muak dengan suasana ini. Sementara itu, Brown menundukkan kepalanya dan mulai berbicara bahwa ia pernah berada di banyak tim, tetapi belum pernah melihat tim seperti ini sebelumnya. Bion yang cemberut menyetujui hal tersebut. Namun yang mengejutkannya, Brown justru mengangkat kepalanya dan mengungkapkan bahwa ia juga ingin meminta maaf. Bion dengan wajah terkejut bertanya-tanya apakah Brown juga merasakan hal yang sama. Brown mengakui bahwa ketika Hikurot dan Misia berbicara tentang usia serta pengalaman mereka, ia merasa sangat kesal. Brown mengatakan bahwa perasaan itu muncul karena kecemburuannya yang tidak sehat. Saat itu Brown berpikir bahwa mereka berdua tidak punya hak untuk mengeluh karena mereka cukup beruntung dilahirkan sebagai spesies non-manusia, tanpa benar-benar memahami apa yang mungkin telah mereka alami. Hikurot yang tidak menyangka akan mendengar pengakuan itu bertanya apakah hal tersebut benar, lalu bertanya apakah tidak ada keuntungan menjadi penjelajah manusia. Misia dengan antusias menjawab bahwa itu benar, karena manusia dapat menggunakan aura dan bahkan bisa menjadi penyihir roh, penyihir biasa, atau saintes. Bion yang mendengar itu merenung bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi minoritas kecil yang benar-benar berbakat. Namun Bion memutuskan untuk tidak mengatakan hal itu sekarang. Hikurot dengan senyum lebar merayakan bahwa tim mereka terdiri dari para halfling. Ia mengatakan bahwa hal itu justru bagus dan luar biasa, karena dengan begitu mereka bisa saling menjaga dan tidak merasa sendirian. Leor yang sangat gembira berjanji akan melakukan yang terbaik agar bisa berguna bagi tim ini. Misia sambil menepuk punggung Leor mengajak semua orang untuk berusaha sebaik mungkin. Hikurot tertawa dan berharap tim mereka dapat bertahan lama. Bion yang kebingungan dengan situasi ini memperhatikan bagaimana mereka saling mengakui masalah masing-masing dan menghibur satu sama lain. Kini satu-satunya yang tersisa adalah Bion. Seluruh anggota tim berbalik menatapnya, membuat Bion merasa panik. Ia bertanya-tanya mengapa mereka menatapnya seolah-olah mengharapkan sesuatu darinya. Bion mulai khawatir bahwa ia akan dikeluarkan dari kelompok jika tidak mengatakan apapun. Bion bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus ia katakan, karena ia tidak terbiasa dengan kelompok seperti ini. Akhirnya, sambil berteriak keras, Bion mengatakan bahwa ia tidak memiliki ibu.
Anggota tim pun terkejut. Bjorn sambil menggertakkan gigi karena emosi bertanya apakah itu belum cukup. Lalu ia berteriak lagi mengatakan bahwa ibunya meninggal setelah melahirkannya. Ketika ia masih kecil, ayahnya pergi ke labirin dan tidak pernah kembali. Bjorn kemudian meletakkan tangannya di dada mendramatisir keadaannya dan mengatakan bahwa ia telah tumbuh dewasa tetapi tidak dapat bertemu dengan orang tuanya, bahkan jika ia mau. Cerita itu membuat seluruh anggota tim terdiam. Bjorn setelah mengevaluasi situasi bertanya, bagaimana dengan itu? Ia menegaskan bahwa cerita tersebut 100% benar dan ia mendengarnya langsung dari Einar. Sebagai tanggapan, Braun dengan tatapan sedih mengatakan bahwa hal itu pasti sangat sulit bagi seseorang yang masih begitu muda seperti Bjorn. Misha menangis menyesali dirinya yang telah mengeluh tentang keluarganya tanpa mengetahui bahwa Bjorn mengalami nasib yang jauh lebih menyedihkan. Leor menangis terseduh-seduh sambil bertanya, apakah Bjorn selama ini hanya berpura-pura baik-baik saja? Hikurot yang terharu mengatakan bahwa meskipun ia tidak bisa menjadi ayah kandungnya, ia bersedia menjadi ayah Bjorn jika Bjorn menginginkannya. Mendengar itu, Bjorn langsung ketakutan dan buru-buru menolak. Ia menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan memohon agar Hikurot meninggalkannya. Anggota tim lainnya meyakinkan Bjorn bahwa ia adalah yang termuda di tim ini dan ia tidak perlu menahan diri di hadapan mereka. Bjorn yang kebingungan menyadari bahwa entah bagaimana ia telah menjadi orang yang paling menyedihkan di dalam tim ini. Bjorn akhirnya memutuskan untuk membiarkan semuanya mengalir karena sebenarnya ia tidak benar-benar tidak memiliki ibu. Dengan senyum kecil, Bjorn menambahkan bahwa ia hanyalah seorang barbar kecil yang berhasil menjadi penjelajah peringkat 7 dalam waktu 3 bulan. Namun, Bjorn segera menyadari bahwa dirinya telah terseret ke dunia permainan ini dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali. Tepat saat ia hampir melanjutkan, Bjorn tiba-tiba tersadar dan memotong perkataannya sendiri. Misha bertanya dengan khawatir mengapa Bjorn tiba-tiba terdiam menanyakan apakah Bjorn sedang memikirkan ibunya. Bjorn yang frustrasi hanya bisa menatap kosong, mengutuk nasibnya yang terasa begitu menyedihkan. Misha kemudian mendekat dan menawarkan agar Bjorn menganggapnya sebagai saudara perempuan jika Bjorn merindukan sosok ibu. Leor mengangkat tangannya mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Braun lalu bertanya, apa rencana mereka selanjutnya? Hikurot menjawab bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk pergi ke hutan penyihir. Mendengar itu, Bjorn langsung menjadi waspada. Misha menyarankan bagaimana jika mereka pergi ke rawa ekor hijau, tetapi Braun keberatan karena perjalanan ke sana akan memakan waktu 6 hari. Leor kemudian bertanya, bagaimana jika kita langsung menuju lantai 4? Ia menambahkan bahwa ia pernah mendengar hutan penyihir tidak cocok bagi para petarung seperti mereka. Hikurot dengan tegas menolak, mengatakan bahwa masih terlalu dini bagi mereka untuk pergi ke lantai 4. Bjorn memperhatikan sikap Hikurot yang kali ini jauh lebih serius. Hikurot memperingatkan bahwa ia telah melihat banyak tim meremehkan lantai 4 dan akhirnya terbunuh. Hikurot mengatakan bahwa tidak akan terlambat untuk pergi ke lantai 4 setelah mereka bekerja sama sedikit lebih lama. Bjorn mengevaluasi situasi dan memahami sudut pandang Hikurot. Hutan penyihir memang dikenal sebagai area yang hanya dikunjungi dalam keadaan darurat dan bukan tempat berburu yang baik. Bjorn menduga alasan Hikurot bersikap keras kepala adalah karena lantai 4 sama berbahayanya dengan hutan penyihir. Ia mengingat bahwa di lantai 4 terdapat monster peringkat 6 yang terkadang langka tetapi sangat mematikan, sehingga mereka bisa bertemu dengannya kapan saja. Bjorn teringat bahwa ia sendiri telah mati berkali-kali di lantai 4 karena belum cukup siap. Ia memahami kekhawatiran Hikurot, tetapi dengan yakin, Bjorn tetap menyarankan agar mereka menuju lantai 4. Menurut Bjorn, dirinya dan Hikurot adalah tanker yang cukup tangguh. Bahkan jika mereka berpapasan dengan monster peringkat 6, mereka masih dapat menciptakan celah untuk melarikan diri. Bjorn mempertimbangkan bahwa dirinya memiliki esensi vampir, sehingga ia dapat menahan serangan monster peringkat 6. Dengan adanya seorang penyihir serta 2 veteran, mereka seharusnya masih bisa bertahan. Misha mengatakan bahwa Bjorn benar, tetapi ia tetap merasa sedikit cemas karena Bjorn adalah seorang barbarian. Leor mengungkapkan bahwa ia setuju dengan Misha. Misha pun merasa ragu apakah mereka seharusnya mendengarkan Bjorn kali ini. Leor menjawab bahwa menurutnya semuanya akan baik-baik saja. Bjorn yang mendengar percakapan itu menjadi sangat marah dan bergumam bahwa ia bisa mendengar mereka berdua.
Hikurot menyela dengan mengatakan bahwa ia masih berpikir rencana ini terlalu berbahaya dan menyarankan agar mereka melakukan voting. Setelah pemungutan suara dilakukan, Bion mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke lantai 4. Adegan kemudian beralih ke hari ketiga saat mereka memasuki labirin. Brown memberitahukan bahwa mereka akan berkemah di tempat itu. Hikurot menyarankan agar mereka maju sedikit lagi karena mereka masih memiliki banyak energi. Namun Brown menjelaskan bahwa mereka perlu berjalan sekitar 3 jam lagi untuk menemukan tempat yang lebih baik. Pada akhirnya Hikurot mengalah dan mengajak mereka semua untuk berkemah di sana. Bion yang melihat jamnya menyadari bahwa saat itu sudah pukul 9.00, waktu yang sama seperti saat mereka berkemah pada hari pertama dan kedua. Bion menduga bahwa Brown pasti sudah memikirkan lokasi perkemahan sebelumnya dengan memperhitungkan jarak dan kecepatan mereka. Meskipun kemampuan ini terlihat sepele, sebenarnya hal itu sangat menakjubkan mengingat di dalam labirin tidak ada konsep siang dan malam. Bion kemudian bertanya kepada Brown mengenai rencana mereka untuk besok. Brown menjawab bahwa ia pikir mereka harus tiba di hutan penyihir sebelum tengah hari. Mendengar itu, Bion berpikir bahwa Brown tidak pernah berpikir 2 kali sebelum berbicara. Ia menganggap Brown seperti GPS manusia, sebagaimana yang diharapkan dari seorang penjelajah veteran yang andal. Brown lalu sambil melirik ke sekitar memberitahukan bahwa perjalanan mereka akan sangat melelahkan setelah memasuki hutan. Oleh karena itu, ia menyarankan agar mereka beristirahat sekarang juga. Brown juga menyebutkan bahwa dirinya akan menjadi orang pertama yang berjaga. Mishaya pun mengucapkan selamat malam kepada semua orang sebelum berpamitan. Beberapa jam kemudian, Brown berteriak memanggil Bion, membuatnya terbangun dengan terkejut. Bion bertanya apakah ini sudah gilirannya untuk berjaga, tetapi Brown menjawab bahwa ini belum gilirannya. Dengan rasa khawatir, Bion bangkit dan bertanya, apakah ada monster? Brown dengan keringat di wajahnya menjawab bahwa ada 2 hal. Mendengar itu, Bion menilai situasinya dan menyadari bahwa yang dimaksud Brown adalah adanya monster dan penjelajah. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak meminta pertolongan. Mendengar teriakan itu, Bion mengenali suaranya dan menduga bahwa seseorang sedang dikejar monster. Namun Brown mengatakan bahwa meskipun terdengar seperti itu, bukan itu yang ia maksud. Brown kemudian mengingatkan Bjorn tentang saat mereka berpapasan dengan Ayantro beberapa hari sebelumnya di gerbang. Bion terkejut, teringat bahwa Brown pernah mengatakan ada tanda-tanda seseorang memasang jebakan untuk mereka sebelum melarikan diri. Dengan pandangan suram, Brown membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa bau yang ia cium sekarang sama dengan bau yang ia rasakan pada hari itu. Hikurot yang ikut campur dalam percakapan lalu menanyakan apakah yang dimaksud Brown adalah para penjarah dari sebelumnya. Brown menjawab bahwa itu benar. Ia mengatakan tidak tahu siapa para penjara itu, tetapi mereka secara spesifik mengincar kelompok mereka. Brown mengasumsikan bahwa para penjara tersebut sedang mencoba menyusup dengan berpura-pura membutuhkan bantuan. Mishaya yang telah mengambil belatinya bertanya apa yang akan mereka lakukan karena para pendatang sudah hampir tiba. Tiba-tiba, seseorang dari luar berteriak bahwa ada api. Bion sambil mengenakan helmnya memutuskan bahwa mereka sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengambil gada besarnya dan bersiap untuk bertarung sambil memperingatkan rekan-rekannya agar tidak melakukan apapun jika mereka tidak yakin dan tidak berbicara sembarangan dengan para pendatang itu. Ketika orang-orang tersebut mendekat, seorang pria yang memegang tombak memohon pertolongan. Namun Bion memerintahkan mereka untuk berhenti. Ia mengangkat perisainya dan mengancam agar mereka tidak mendekat lagi, atau ia akan menghancurkan tengkorak mereka jika mereka melangkah 1 langkah pun ke depan. Orang-orang itu pun menjadi ketakutan. Pria yang memegang tombak kembali memohon bantuan, mengatakan bahwa semua anggota kelompok mereka telah tewas, dan ia bersedia memberikan imbalan jika mereka mau membantu. Namun Bion segera memotong perkataannya dan memerintahkan mereka untuk menjatuhkan senjata. Pria itu terlihat bingung dan dengan ragu mengatakan bahwa ada monster di belakang mereka, sementara pria di sebelahnya tampak keberatan dengan permintaan tersebut. Bion menganalisis situasi dan memperhatikan para orc yang mengikuti mereka hanya berdiri mengamati. Ia menilai bahwa monster-monster itu mungkin sedang memeriksa lingkungan sekitar karena adanya lebih banyak orang di tempat itu. Bion bahkan merasa senang karena situasi ini justru mempermudah pekerjaannya. Dengan pandangan dingin, Bion mengatakan bahwa pilihan ada di tangan mereka, menjatuhkan senjata atau pergi. Orang-orang itu mulai merintih ketakutan. Pada akhirnya, pria dengan tombak itu mengalah dan mengatakan bahwa ia akan menuruti permintaan Bion asalkan Bion mau membantu mereka. Mereka pun melemparkan senjata mereka ke tanah. Setelah itu, Bion memerintahkan
memerintahkan Brown untuk mengambil semua senjata tersebut dan Brown segera menjalankan perintahnya. Para orc mengeluarkan suara erangan, berbalik lalu menjauh. Bjorn merenungkan bahwa monster-monster itu mundur hanya karena mengira para pendatang telah bergabung dengan kelompoknya, menyimpulkan bahwa monster-monster tersebut memang cerdas. Sementara itu, seorang gadis dengan rasa gugup mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Bjorn tetap waspada sambil memperhatikan gadis tersebut. Dengan wajah merona, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Elisa dan mengatakan bahwa Bjorn telah menyelamatkan nyawa mereka. Ikur sambil memperhatikan pakaian gadis itu yang compang-camping, memperkenalkan dirinya sebagai Hikurot Murad. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, tetapi pasti sulit bagi mereka untuk melalui semua ini. Bjorn sambil melirik ke arah Hikurot, menggerutu dalam hati bahwa Hikurot tampaknya telah sepenuhnya terpesona oleh Elisa. Pria yang memegang tombak kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Irita Tyson, sedangkan pria di sampingnya memperkenalkan diri sebagai Hans Argot. Nama Hans membuat Bjorn teringat pada pembunuhan pertamanya. Ia mengingat bahwa penjara pertama yang ia temui di labirin juga bernama Hans, lalu menilai hal itu sebagai sebuah kebetulan belaka. Hans yang mendekat ke arah Bjorn mengatakan bahwa itu adalah nama yang umum, lalu bertanya apakah Bjorn mengenal Hans yang lain. Bjorn mengalihkan pandangannya dan menjawab singkat, "Aku mengenal beberapa." Namun di dalam hatinya, Bjorn tahu bahwa Hans yang itu sudah lama meninggal. Elisa sambil menyeka air matanya berkata dengan lega bahwa ia tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka jika bukan karena Bjorn. Ia menambahkan bahwa Dewi Lea pasti telah melindungi mereka. Brown yang mendengar nama Lea pun bertanya, apakah Elisa adalah seorang pendeta? Elisa merapatkan kedua tangannya dan menjawab bahwa itu benar. Ia mengatakan bahwa ia melayani Dewi Cahaya, pelindung eksplorasi dan hubungan antar manusia. Elisa kemudian berdoa agar bintang yang muncul saat senja membimbing perjalanan mereka. Bjorn menghela napas dengan nada meragukan. Ia bertanya, apakah Elisa benar-benar mengira ia akan mempercayainya, lalu menyatakan bahwa ia tahu mereka adalah para penjara yang hanya berpura-pura menjadi pendeta wanita. Namun tiba-tiba Hans meminta Elisa untuk memeriksa lukanya. Elisa pun berbalik dan mengangguk, lalu mulai memusatkan kekuatannya. Apa yang terjadi setelah itu membuat mata Bjorn melebar, terkejut. Ia melihat Elisa menggunakan kekuatan ilahi untuk menyembuhkan luka Hans. Bjorn bertanya-tanya dalam hati apakah Elisa benar-benar menggunakan sihir ilahi. Ikurot yang juga terkejut memastikan bahwa Elisa memang seorang pendeta. Sementara itu, Misha berbisik kepada Brown, menanyakan apakah mereka yakin tidak salah. Brown dengan tatapan tidak percaya mengakui bahwa awalnya ia juga tidak yakin. Mendengar itu, Bjorn merenung bahwa ia mengerti perasaan Brown. Di dunia ini, pendeta wanita dan batu suci Gemstone adalah entitas yang sangat dihormati. Biasanya, pendeta adalah pemuja setia yang tidak diragukan. Namun Bjorn tetap menyimpan keraguannya. Elisa tertawa kecil dan mengatakan bahwa hal itu seharusnya cukup untuk membuktikan identitasnya. Ia lalu meminta Bjorn mengembalikan senjata mereka. Namun Bjorn tetap menolak. Elisa terkejut dan bertanya apa maksud Bjorn. Bjorn menjelaskan bahwa ia mengerti Elisa adalah seorang pendeta, lalu bertanya apa masalahnya dengan sikapnya. Menurut Bjorn, penghormatan semacam itu hanya berlaku di antara manusia. Kaum barbarian adalah spesies yang berbeda yang menyembah leluhur mereka sendiri. Dengan tatapan mengintimidasi, Bjorn menuntut agar mereka memberikan imbalan atas penyelamatan yang baru saja ia lakukan. Dalam hatinya, Bjorn merasa tidak puas. Terlepas dari apakah Elisa benar-benar memiliki kekuatan ilahi atau tidak ada alasan baginya untuk mengubah sikap. Elisa menghela napas dan menanyakan tentang imbalan tersebut. Ia mengatakan pernah mendengar kebiasaan seperti itu, lalu bertanya berapa jumlah yang diinginkan Bjorn. Bjorn menyebutkan bahwa 2 juta kristal seharusnya cukup. Elisa dengan wajah cemas menolak, mengatakan bahwa mustahil bagi mereka membawa uang sebanyak itu. Namun ia berjanji mereka bisa membayarnya segera setelah keluar dari labirin. Bjorn menatap mereka dengan tekanan yang kuat dan menjawab dingin bahwa ia tidak mempercayai siapapun yang bukan berasal dari rasnya. Bjorn menuntut bahwa jika mereka tidak memiliki uang, maka mereka harus membayar dengan benda berharga milik mereka. Ia menunjuk bahwa baju zirah yang dikenakan para rekan mereka sudah lebih dari cukup sebagai imbalan. Mendengar itu, kelompok tersebut langsung terkejut. Hans akhirnya melepaskan baju besinya dan menerima permintaan itu.
Ia mengatakan bahwa benda seperti itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nyawa mereka, serta berjanji akan mengikuti semua keinginan Bjorn. Bjorn menganalisis situasi dan menyimpulkan bahwa untuk saat ini, ia telah mengambil semua yang perlu diambil. Elisa lalu bertanya dengan hati-hati apakah mereka boleh beristirahat sekarang. Bjorn menggenggam erat gada besarnya, sementara Hikurot mengizinkan mereka dan mengarahkan posisi istirahat. Elisa tertawa kecil dan menawarkan untuk menyembuhkan siapapun yang terluka. Namun tiba-tiba Bjorn mengangkat gadanya tinggi-tinggi. Di benaknya, satu aturan lama muncul dengan jelas. Bunuh Hiller terlebih dahulu. Tanpa ragu, Bjorn menghantam wajah Elisa dengan gadanya. Tubuh Elisa terlempar jauh dan jatuh menghantam tanah. Hikurot langsung terkejut. Leor yang tidak memahami apa yang terjadi berteriak memanggil Bjorn, sementara Misha menjerit ketakutan. Hans dengan wajah pucat dan suara gemetar bertanya apa yang sebenarnya dilakukan Bjorn. Bjorn menampilkan senyum mematikan dan berkata bahwa ia minta maaf, menyebutkan bahwa itu adalah kesalahannya. Ia mengaku takut mereka adalah penjara, sehingga ia kehilangan kendali. Mendengar itu, kelompok tersebut mulai gemetar hebat. Irita memegangi kepalanya sambil merintih, yakin mereka semua akan mati. Hans berteriak panik, menyalahkan kegilaan Bjorn. Namun Bjorn sendiri justru terkejut, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Tiba-tiba, Irita memuntahkan darah. Tubuhnya tercekik oleh aura jahat yang menekan dari segala arah, dan ia berteriak dengan putus asa. Hikurot yang panik bertanya kepada Leor, apakah ia telah melakukan sesuatu. Leor dengan gugup menyangkal, mengatakan ia tidak melakukan apapun. Dari belakang Bjorn, sosok Elisa perlahan bangkit. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang pekat. Dengan suara penuh ejekan, Elisa mengatakan ini sungguh aneh, lalu bertanya bagaimana Bjorn bisa tahu bahwa dirinya adalah musuh. Ia tertawa terbahak-bahak dan menyatakan bahwa sudah terlambat bagi mereka. Bjorn menatapnya dengan ekspresi serius, bertanya-tanya mengapa hidupnya tidak pernah berjalan dengan benar. Brown berkeringat dingin, bergumam ketakutan. Misha gemetar dan terbata-bata karena kebingungan. Melihat rekan-rekannya membeku karena ketakutan, Bjorn meminta mereka untuk tetap tenang dan mengatakan bahwa ia akan mengurus semuanya sendiri. Bjorn lalu melancarkan pukulan dahsyat ke wajah Elisa. Tubuh Elisa kembali terhempas ke lantai. Hikurot yang panik berteriak tidak percaya, menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Bjorn dan mengapa ia menyerang mayat, serta masalah apa yang dimiliki Bjorn. Dengan tubuh berlumuran darah, Bjorn menjawab bahwa ia tidak punya pilihan. Ia mengatakan bahwa ia terlalu takut dan bahwa pertahanan terbaik adalah menyerang terlebih dahulu. Dalam pikirannya, Bjorn menyimpulkan satu hal. Jika wanita sialan ini bisa bangkit kembali, maka itu hanya berarti satu kemungkinan. Elisa adalah seorang pendeta Karui. Pendeta Karui adalah kelas tersembunyi yang hanya bisa diperoleh setelah seseorang menjadi pendeta dan mencapai lantai 5. Kelas ini memiliki sihir tempur, kutukan, serta kemampuan menggunakan sihir ilahi dan sihir gelap sekaligus. Namun sebagai gantinya, penggunanya menerima penalti besar karena terikat dengan dewa jahat. Oleh karena itu, saat kelasnya terungkap, penggunanya akan langsung dipenggal. Untuk mempertahankan kelas tersebut, penggunanya harus mengorbankan makhluk hidup secara teratur. Bjorn menduga itulah alasan Elisa menjadi seorang penjara, karena cara termudah mendapatkan pengorbanan adalah di dalam labirin. Hans mulai tercekik oleh aura jahat itu, lalu terjatuh ke tanah. Elisa menghela napas dan berkata bahwa ini sangat disayangkan, karena ia kehilangan 2 bawahan berharga akibat kesalahan Bjorn. Bjorn yang merasa jijik menanyakan apakah Elisa bahkan masih menyalahkan orang lain dalam situasi seperti ini. Ia berkata sepertinya orang tua Elisa tidak membesarkannya dengan baik. Elisa terkejut dan bertanya apa maksud Bjorn. Bjorn meledak dalam kemarahan, berteriak bahwa Hans dan Irison telah mati karena kesalahan Elisa. Ia menyatakan bahwa itulah alasan Elisa seharusnya mati saat ia menghancurkan tengkoraknya tadi. Elisa membalas dengan bingung, mengatakan itu tidak masuk akal. Namun Bjorn memotong perkataannya, berteriak bahwa ia sudah tidak tahan lagi dan menantang Elisa untuk maju. Ia mengatakan akan membalaskan dendam Hans dan Irison, yang ia sebut sebagai teman-temannya. Anggota kelompok Bjorn menjadi bingung mendengar hal itu. Alasan sebenarnya Bjorn berkata demikian adalah karena ia memang berniat mengambil peralatan dan barang berharga mereka. Itulah sebabnya ia terlihat begitu bersemangat. Sistem kemudian memberitahukan bahwa Elisa telah menggunakan Call of the Dead. Aura jahat mulai mengendalikan tubuh Irison dan Hans. Pikurot yang melihat hal itu langsung ketakutan dan meminta kelompoknya melihat ke arah mereka, menyadari bahwa keduanya sedang dibangkitkan. Bjorn yang sedang mengevaluasi situasi teringat bahwa kemampuan standar kelas pendeta Karui memungkinkan pemanggilan monster undead.
Namun jika mayat bawahannya sendiri yang digunakan, maka undead tersebut akan jauh lebih kuat dibandingkan monster biasa. Elisa lalu memerintahkan para bawahannya untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Hans dan Irison pun menerkam ke arah mereka. Bion dan Hikurot segera mengangkat perisai untuk bertahan. Di saat yang sama, Misha maju ke depan dan menyerang Irison dengan serangan beratribut racun. Di sisi lain, Leor melancarkan Ice Spear ke arah Hans dengan pecahan es menembus dadanya. Bion mengamati bahwa mereka bekerja sama dengan baik tanpa perlu berkomunikasi. Namun ia segera menyadari sesuatu yang fatal, sihir es tidak berfungsi. Undead kebal terhadap racun dan es, sehingga serangan mereka hampir tidak berpengaruh. Bion segera memanggil Brown. Brown menyuruhnya menunggu karena persiapannya hampir selesai. Setelah siap, Brown menggertakkan giginya dan memerintahkan semua orang untuk mundur. Ia kemudian melempar sebuah molotov yang meledak tepat di wajah Irison. Api dahsyat langsung melahap tubuhnya, membuatnya berteriak putus asa. Bion melindungi dirinya dengan perisai sambil menyimpulkan bahwa api sangat efektif melawan undead. Namun tiba-tiba Elisa menyalurkan sihir gelapnya dan berkata bahwa apa yang mereka lakukan sia-sia. Sistem kembali berbunyi, memberitahukan bahwa Elisa telah menggunakan Fire of the Dead. Bion terkejut melihat apa yang terjadi. Api di seluruh area terserap ke dalam tubuh Elisa. Keringat dingin mengalir di wajah Bion ketika ia menyadari bahwa satu-satunya serangan yang efektif melawan undead kini tidak lagi bisa digunakan. Selain itu, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan ilahi. Karena tidak punya pilihan lain, Bion menginstruksikan kelompoknya untuk menyerang pendeta itu. Ia mengatakan bahwa Hikurot dan dirinya akan menahan kedua undead tersebut. Bion merasa sedikit lega karena sebelumnya ia telah mengambil baju besi dan senjata milik mereka. Dengan begitu, ia bisa mengulur waktu selama mungkin. Brown yang memimpin serangan menerima instruksi tersebut dan mengatakan ia akan menyerahkan para undead itu kepada Bion. Elisa menatap mereka dengan tatapan mengintimidasi dan berkata bahwa Bion tidak akan mampu melakukannya. Sistem segera memberitahukan bahwa Elisa telah memanggil Guardian Shadow. Brown yang khawatir langsung memperingatkan semua orang bahwa sesuatu telah muncul dan meminta mereka untuk berhati-hati. Elisa yang berada di tengah aura gelap memerintahkan bayangannya untuk membawa kepala musuh-musuhnya. Pertempuran pun dimulai. Terlihat Misha dan Brown berusaha menyerang bayangan yang dipanggil oleh Elisa, sementara Leor mulai menyalurkan sihir esnya. Elisa tertawa terbahak-bahak sambil menyalurkan energi gelap ke tangannya. Tiba-tiba mata Misha melebar terkejut ketika ia mendapati dirinya dikelilingi oleh aura jahat. Misha langsung menyadari bahwa itu adalah kutukan. Dua roh jahat pun muncul dan mendekatinya, mencoba menyerang. Namun Hikurot datang tepat waktu dan menghantam kedua bayangan tersebut. Misha yang terkejut memanggil nama Hikurot. Hikurot menjelaskan bahwa Bion menyuruhnya datang untuk membantu mereka. Dengan wajah khawatir, Misha menanyakan apakah Bion mampu bertahan sendirian. Terlihat Bion masih menahan kedua undead itu seorang diri. Elisa yang mulai kehilangan kesabarannya berteriak memanggil Irison dan Hans, memerintahkan mereka untuk melindunginya. Bion tertawa kecil dan meminta maaf kepada Elisa, mengatakan bahwa undead miliknya sedang sibuk. Terlihat jelas Bion berhasil mengunci kedua undead tersebut hanya dengan kekuatan tangannya. Hal itu membuat Elisa semakin frustrasi. Tak lama kemudian, ia melayang ke udara dan bersumpah tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Sistem kembali berbunyi, memberitahukan bahwa Elisa telah menggunakan spiritification. Bion yang menyadari hal itu langsung merasa cemas, menyadari bahwa Elisa berencana melarikan diri. Dengan tatapan suram, Elisa menyatakan bahwa Bion tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Setelah itu, ia pun menghilang. Bion mengeluh dengan kesal. Mereka hampir berhasil, tetapi pendeta itu justru melarikan diri di saat-saat terakhir sambil meninggalkan banyak kutukan. Tiba-tiba, Bion merasakan tekanan luar biasa menyelimuti tubuhnya. Sistem memberitahukan bahwa energy reduction, low ranking decomposition, tracking wandering, vengeful spirit, stamina reduction, dan lebih dari 15 kutukan lainnya telah disematkan pada Bion. Bion dikelilingi aura jahat dan mengutuk pendeta sialan itu karena telah memberinya begitu banyak kutukan. Ia teringat bahwa Leor pernah mengatakan dirinya mengetahui cara menggunakan sihir kutukan. Karena itu, Bion segera meminta Leor untuk menghilangkan kutukan-kutukan tersebut. Leor yang kebingungan bertanya, apakah Bion sedang membicarakan sihir penghilang kutukan? Bion membalas dengan bertanya, bukankah Leor pernah mengatakan ia bisa menggunakan sihir kutukan? Dengan hati-hati, Leor menjawab bahwa ia memang bisa menggunakan sihir kutukan, tetapi ia tidak pernah mengatakan bahwa ia tahu cara menghilangkannya.